Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran SKI, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Nah, jadi kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu Nabi Muhammad menjualkan barang dagangan. Nah, Ustazah harap agar kalian memperhatikan materi ini dari awal sampai akhir agar kalian dapat memahami materi pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang dermawan, sabar, jujur dengan ucapannya, dan juga bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Nah, setiap pekerjaan Nabi Muhammad ini selalu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Semua orang yang bergaul dengan Nabi Muhammad pasti akan menyukai Nabi Muhammad. Nah, akhlak mulia Nabi Muhammad ini sudah ada sejak kecil. Akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad membuat orang-orang Mekah menghormati dan mengagumi beliau. Dari cara beliau bersikap setiap harinya, sehingga ia dapat diterima dan disukai oleh setiap penduduk di Mekah. Hal tersebut terlihat dari bagaimana cara Nabi Muhammad berdagang. Nah, Nabi Muhammad ini ketika berdagang selalu ramah, jujur, dan juga bertanggung jawab kepada pembeli. Baik, yang selanjutnya, Nabi Muhammad menerima tawaran berniaga dengan Khadijah. Nah, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad ini akhirnya terdengar oleh Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang pedagang wanita di Mekah yang memiliki banyak harta dan juga bermartabat baik. Khadijah lalu mengutus pembantunya untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW berniaga ke negeri Syam untuk menjualkan barang dagangan milik Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini akhirnya menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Nah, setelah tiba di rumah Khadijah, Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, kemudian meminta izin untuk masuk. Khadijah pun langsung berbicara ke inti persoalan. Aku sedang butuh orang untuk menjual barang daganganku ke negeri Syam. Aku butuh orang yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tahu engkau orang yang jujur dan dapat diandalkan. Aku yakin engkau adalah orang yang tepat. Karenanya aku tawarkan pekerjaan ini kepadamu, kata Khadijah. Keberangkatan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, akhirnya Khadijah ini meminta kepada seorang laki-laki pembantunya yang bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW selama berdagang ke negeri Syam. Nah, Khadijah ini memerintahkan kepada Maisarah untuk membantu segala keperluan Nabi Muhammad SAW selama berdagang di negeri Syam. Maisarah juga diperintahkan untuk mengamati perilaku Nabi Muhammad SAW ketika berdagang. Nah, pada waktu keberangkatan ke negeri Syam, hampir seluruh sanak saudara Nabi Muhammad SAW berkumpul untuk melepas Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini berangkat ke negeri Syam bersama Maisarah. Kemudian berangkat menuju Syam dalam rombongan kafilah dagang. Syam adalah negeri yang letaknya sangat jauh dari Mekah.
Nah, perjalanannya itu memakan waktu yang cukup lama. Setelah tiba di negeri Syam, Nabi Muhammad SAW dan rombongannya segera menjual barang dagangan yang dibawanya. Mereka juga membeli barang dagangan dari Syam untuk dijual di Mekah setelah pulang nanti. Nah, Nabi Muhammad SAW dan rombongannya ini tinggal di kota Syam selama 4 tahun. Nabi Muhammad berdagang di negeri Syam. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan cara yang tidak biasa seperti pedagang yang lainnya. Nah, beliau selalu bersikap ramah kepada setiap pembeli. Beliau juga selalu berkata jujur mengenai keadaan barang dagangannya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, Nabi Muhammad selalu menyampaikannya dengan jujur kepada setiap orang yang membelinya. Nah, karena sikapnya tersebut, penduduk Syam ini sangat senang ketika membeli barang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah barang dagangan yang dibawa dari Mekah itu terjual habis, kemudian Nabi Muhammad dan rombongannya bergegas untuk kembali ke kota Mekah. Nah, setibanya di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW langsung menuju ke rumah Khadijah untuk menyerahkan hasil penjualannya selama di kota Syam. Nah, keuntungan yang diperoleh Nabi Muhammad ini sangatlah banyak, melebihi pedagang yang lainnya. Sehingga membuat Khadijah sangat senang dan bangga dengan hasil kerja Nabi Muhammad SAW selama di negeri Syam. Baik, untuk yang terakhir yaitu tugas, silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah tertera di dalam video ini. Nah, kemudian jika sudah selesai, nanti silahkan untuk dikirimkan ke WhatsApp Ustadzah Vela. Dikirimkan dalam bentuk foto, dan jangan lupa untuk diberi nama, kelas, dan juga nomor absen. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan. Ustadzah harap kalian dapat memahami materi yang telah Ustadzah sampaikan. Bila ada salah kata, Ustadzah mohon maaf. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.